Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat yang alhamdulillah hadir bersama kita di subuh hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua LKA yang juga alhamdulillah hadir bersama kita pada subuh hari ini, yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid, para khotib, para bilal yang hadir pada subuh hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang tidak dapat satu persatu kami sebutkan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh hari ini. Allah memberikan begitu banyak nikmatnya sehingga mudah langkah kaki kita, mudah ayunan tangan kita menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan solat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laili kullah. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan melaksanakan solat malam semalam suntuk. Dan alhamdulillah itu semua sudah kita kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada subuh hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, umat yang paling pendek umurnya adalah umat Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, umatku itu umurnya adalah baina sittina wa sab'ina sanah. Antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi ada juga yang lebih daripada 60 atau 70 tahun tersebut, tapi jarang dan tidak banyak. Satu sisi Allah berikan kepada kita umur yang tidak panjang atau tidak lama kalau dibandingkan dengan umat Nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim saja 84 tahun berdoa minta anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang ke-84 tahun, di riwayat lain dikatakan 86 tahun, baru Allah karuniakan anak yang bernama Nabi Ismail. Nabi Nuh juga kita kenal umurnya sampai 960 tahun atau lebih. Itu Nabi dan umatnya, umat sebelum Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah beri umur 60, 70, satu-satu ada yang 80, bahkan ada yang 100, tapi jarang. Tapi Allah berikan banyak kelebihan. Melakukan amal ibadah
Allah berikan pahala melebihi daripada umurnya. Iya nabo? Iya kan? Contohnya adalah melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu, yaitu malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira 83 atau 84 tahun. Semalam ada awak beribadah. Sedangkan umur awak ulun tentu sampai 84 tahun. Itu adalah anugerah, keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan hanya kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah melewati hari-hari penting. Sebagaimana yang kita sampaikan dulu, Allah anugerahkan kepada kita 10 awal Zulhijjah. Ya, yang mana pahalanya ketika kita melakukan ibadah pada 10 hari tersebut tidak mengalahkan pahala 10 terakhir Ramadan. Disebutkan oleh Rasulullah, tidak ada hari yang lebih Allah cintai melakukan amal ibadah kecuali 10 awal Zulhijjah. Yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan itu sudah awak lewati. Disunahkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, dapat 2 hari jadilah, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 dikenal dengan puasa Tarwiyah, tanggal 9 dikenal dengan puasa Arafah. Lalu ada pertanyaan, di Mekah orang wukuf itu hari Sabtu. Berarti tanggal 9 Zulhijjahnya itu terdapat pada hari Sabtu. Sementara di negara kita atau sebagian negara Asia Tenggara itu puasa Arafahnya atau hari rayanya hari Senin. Berarti puasa Arafahnya hari Ahad atau hari Minggu. Siapa yang kita ikuti? Bukan waktunya, bukan tempatnya, tetapi waktunya. Memang orang wukuf di Makkah, jemaah haji wukuf di Makkah itu tanggal 8. Tapi di Indonesia karena perbedaan waktu, perputaran waktu itu beda, kita itu tanggal 9 Zulhijjahnya terjadi atau terdapat pada hari Ahad, maka kita berpuasa pada hari Ahad. Alhamdulillah itu sudah kita lewati semua. Setelah hari Tarwiyah, hari Arafah, yaitu masuk kita hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari Nahar, hari berkorban. Dan itu sudah kita lewati juga. Dan masuk lagi 3 hari setelah hari raya disebut dengan hari Tasyrik, yaitu hari makan-makan. Ya, hari diharamkan kita berpuasa pada 3 hari tersebut. Bahkan dianjurkan memakan daging kurban yang kita dapatkan dengan syarat tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Dan setelah 3 hari itu dibolehkan kembali kepada kita untuk berpuasa. Dan hari ini hari Sabtu. Lai yang puasa segobok. Nilai dah. Bagi lai yang puasa, lai yang ino. Puasa mengkhususkan puasa di hari Sabtu tak boleh. Tidak boleh mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Kecuali hari Sabtu itu terdapat pada bulan Ramadan. Atau terdapat 9 Zulhijjah. Atau terdapat hari Tarwiyah dan lain sebagainya. Tetapi mengkhususkan puasa di hari Sabtu itu tidak boleh. Makanya kalau lain yang puasa tadi mengkhususkan puasa hari Sabtu, batalkanlah. Jadi alhamdulillah akan dihidangkan minuman untuk kita.
Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak amal-amal ibadah yang kita lakukan Allah lipat gandakan pahalanya. Pada subuh hari ini kami akan membahas amal ibadah sebelum solat dan sesudah solat. Kira-kira apa tu, Pak? Amal ibadah yang dianjurkan atau diperintahkan kepada awak sebelum solat fardu dan sesudah solat fardu. Ibu-ibu lah apa tu? Apa amal ibadah yang diperintahkan kepada awak sebelum solat dan setelah solat? Nilai dah? Mungkin dah. Sebelum solat diperintahkan kepada kita yaitu berwudu. Le wudu tadinya? Alhamdulillah. Kalau ini wudu dah nusah solat dah. La tuqbalus solatu bighairi tuhurin. Tidak diterima solat tanpa bersuci, yaitu berwudu. Apa amalan ibadah, amalan atau pekerjaan yang harus kita lakukan sebelum solat, yaitu wudu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda di suatu hadis kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu amal ibadah atau sesuatu yang harus dikerjakan apabila kalian kerjakan mayamhullahu khotoya, Allah ampuni dosanya, wa yarfa'u darajat, dan Allah tinggikan atau Allah angkatkan derajat kita. Satu amalan di sini ada 3 yang apabila kita kerjakan Allah naik Allah ampuni dosa awak, Allah naikkan derajat awak. Derajat kau kalau dalam dunia gini poin kebaikan yang Allah berikan. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, bala ya Rasulullah, dijawab oleh para sahabat, tentu ya Rasulullah kami mau. Apa amal ibadah sebelum solat yang Allah berikan pahala, yang Allah berikan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan ditinggikan derajat kita? Pertama adalah isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Konteks hadis ini berlaku bagi orang Arab yang berada ketika musim dingin. Jadi di Arab sana, Bapak Ibu, di Mesir, di Makkah, di Saudi, Madinah dan lain sebagainya, kalau puncak musim dingin itu ibarat seperti dalam kulkas. Walaupun awak belum pernah tidur dalam kulkas lah, tapi ibaratnya seperti itu. Apabila awak berbicara, ngomong apa mengecek, maka keluar lagang ombon dalam mulut awak. Apabila awak sentuh airnya, dinginnya seperti dingin batu es. Maka diperintahkan kepada kita, walaupun dingin, tetap menyempurnakan wudu. Kalau disempurnakan, insya Allah, Allah berikan hapus dosa kita, dan Allah naikkan derajat kita lebih tinggi daripada sebelumnya. Disebutkan dalam hadis ini khotoya. Bapak Ibu rahmatullah SWT, dosa itu dalam bahasa Arab ada khoti'ah, ada dzanbun, ada ismun, ada jurmun. Kalau khoti'ah itu atau jamaknya khotoya, itu dosa-dosa kecil. Kalau dzanbun itu dosa besar, atau ismun itu juga dosa besar. Di hadis ini dikatakan Allah ampuni dosa-dosa kecil kita dan Allah naikkan derajat kita apabila yang pertama menyempurnakan wudu. Jadi sebelum solat, Bapak Ibu, sempurnakan wudu awak elok-elok. Bagaimana cara berwudu yang baik, yang bagus, yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu sudah kita sampaikan dulu. Mungkinlah awak praktekkan. Ya. Ketika mengusap kepala atau menyapu kepala, dianjurkan, disunnahkan kita sapu sebagian kepala kita dari depan sampai ke belakang. Memang
menurut mazhab Syafi'i, minimal 1 helai atau 3 helai kepala harus diusap pakai air. Itu minimal, paling tidur. Lebih afdolnya seluruhnya kita sapu. Sapu di sini artinya bukan kita ambil air, kita tumpahkan ke siku, tidak. Tapi kita ambil air, kita percikkan, kita buang air yang di tangan, baru kita usap kepala kita. Itu yang lebih afdol. Ini yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu. Apa pahalanya? Diampuni oleh Allah dosa kecil kita dan dinaikkan oleh Allah derajat awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah intidharus shalah ila shalah. Menunggu waktu solat ke solat yang berikutnya. Ini bagus sekali kalau di masjid kita ini diadakan pengajian dari maghrib ke isya. Artinya di masjid itu kita dengarkan pengajian sambil menunggu dari solat maghrib ke solat isya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dapat menaikkan derajat kita dan menghapuskan kesalahan atau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita sholat. Yang ketiga adalah kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Artinya apa? Kodok-kodok ke masjid. Bisa menghapuskan dosa, bisa meningkatkan atau menaikkan derajat. Setiap langkah, satu langkah Allah hapus dosa, satu langkah lagi Allah naikkan derajat kita. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin besar pahala kita melaksanakan sholat di masjid. Maka suatu ketika ada dari kelompok Bani Salim mengadu kepada Rasulullah. Bani Salimku yang berada di kota Madinah jauh rumahnya dari Masjid Nabawi. Mereka membeli tanah di sekitar masjid, ingin membeli tanah dan membuat perkampungan supaya dokek ke masjid. Hal ini didengar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Bani Salim, jangan kalian beli tanah itu. Kalian berjalan sajalah dari komplek kalian itu, maksudnya dari rumah kalian itu ke masjid. Semakin panjang langkahnya, semakin jauh kalian berjalan, maka semakin banyak pahala yang didapat, semakin banyak dosa yang dihapus, dan semakin banyak derajat atau semakin tinggi derajat yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Salim itu tidak jadi membeli tanah di seputaran masjid. Lalu bagaimana dengan awak yang pakai Honda? Kan betul. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Setiap gas yang awak gaskan tu, atau setiap tetesan minyak yang kita habiskan, insya Allah Allah catat pahala di sisinya. Dengan catatan awak niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok kenderaan yang awak pakai, terompah yang awak pakai, kodok awak bawa ke masjid, ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amalan sebelum sholat. Apa tadi? Menyempurnakan wudhu. Yang kedua, menunggu satu waktu sholat ke sholat berikutnya. Itu biasanya yang bisanya hanya sholat maghrib ke sholat isya, atau sholat zuhur ke asar di waktu bulan Ramadan. Tapi kalau dari subuh ke zuhur, kurasu kurang topek. Apalagi untuk apa-apa go. Nulo nak nyembuh sahu dek alasan hadis itu kan. Jadi ini topek pemahamannya no. Itu dia. Setelah itu sholat. Sholat itu dah awak lakukan. Setelah sholat apa lebo? Amalan yang awak lakukan. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 103, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum.
apabila kalian selesai solat, maka berzikirlah kepada Allah. Kapan batas waktu selesai solat itu bila? Salam. Solat itu kan amal ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setelah salam, sangat dianjurkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah, yaitu dengan cara pertama, disebutkan dalam hadis Muslim, apabila Rasulullah selesai solat, maka Rasulullah yaqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi, itu biasanya berlaku untuk solat, untuk zikir masing-masing. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam riwayat lain dikatakan, apabila Rasulullah selesai solat, Rasulullah menghadap jamaah 180 derajat. Rasulullah ke imam. Berarti dia menghadap langsung ke jemaah. Di riwayat yang lain, Rasulullah tidak menghadap jemaah, tetapi mewalingkan wajahnya ke utara, maksudnya 90 derajat. Mengarah ke situ. Ya. Kalau Rasulullah mengarah ke para sahabat 180 derajat, itu biasanya sahabat itu toloknya keluar tu. Sama je Pak Imam buat kan, menghadap langsung ke jemaah. Kan yang dokek kesogannya keluar. Pastinya mengikuti zikir Pak Imam. Astaghfirullah, astaghfirullah, istighfar. Bagaimana istighfarnya? Pertama diajarkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu istighfar yang paling minimal. Misalnya kalau anak copek-copek, le urusan pontiang itu malah astaghfirullah, astaghfirullah. Apakah zikir itu harus berjemaah? Tidak. Zikir sendiri-sendiri boleh. Tapi untuk kondisi kita, itu lebih afdol berjamaah. Biar zikir kita terpimpin atau terstruktur oleh Pak Imam. Setelah itu apa lagi? Baru Allahumma antas salam, wa minkas salam. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu di dalam hadisnya. Tapi ditambah oleh para ulama, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata darussalam, tabarakta rabbana, wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi pertama istighfar, yang kedua memuji Allah. Allahumma antas salam, ya Allah yang memberikan keselamatan. Setelah itu apa lagi? Tahlil. Tahlil di sini tahlil yang paling lengkap. Biasanya awak tahlilkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahlil yo. Tapi tahlil yang paling lengkap adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu dalam hadisnya. Tapi ada ulama menambahkan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana di dalam hadis itu dikatakan? Nah, di sini kami jelaskan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumituhu ala kulli syai'in qadir. Itu yang ketiga. Maaf. Yang awal saya lupa. Pertama apa tadi? Setelah solat tu? Astaghfirullah. Yang lebih bagus lagi astaghfirullahal azim. Yang lebih panjang lagi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Ada dua versi. Ya, huwal hayyal qayyum wa atubu ilai, atau huwal hayyul, pakai yu baris depan. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Yang mana lebih afdal? Sama-sama afdal. Tapi Rasulullah mengajarkan huwal hayyal qayyuma. Kalau hayya di awal harus qayyuma. Kalau hayyu harus qayyumu. Tidak boleh hayya qayyuma. Hayya qayyumu enggak boleh. Atau hayyu qayyuma enggak boleh. Tapi huwallazi al hayya qayyuma wa
wa atubu ilaih, atau al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam gramatika bahasa Arab, nahu sorob, itu yang pasnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasulullah mengajarkan juga astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua-dua ini boleh. Mana tentu wak donga imam baca seperti itu. Wal hayyul qayyum. Iku imam kok ngarang lagi, akulah hayya gitu. Ada dalilnya. Itu di dalilnya. Kalau payahnya, itu tadi astagfirullahaladzim atau astagfirullah. Zikir itu apa? Zikir itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, tetap juga dihayati dan diingat oleh hati dan pikiran. Jadi berzikir setelah solat tu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini cukup di mulut mana? Wak hayati di dalam hati dan pikiran awak wak tadabburi. Makanya astaghfirullahalazim. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung atau Maha Besar. Jadi di dalam hati awak hayati banyak dosaku ya Allah. Begitu. Kemudian tadi Allahumma anta salam, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma lama, itu menurut hadis itu, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian apa lagi bisa ditambah? Apa nama? La ilaha illallah iyah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyah. Lahul fadlu, lahul ni'mah, lahul fadlu, lahul thana'ul hasan. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafir. Agak mirip takbir di hari raya, tapi agak mirip. Kemudian setelah itu apa lagi? Baca apa balik ayat, setelah itu baca ayat kursi. Maka di sebuah hadis kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah solat wajib, maka tidak ada yang berhak untuknya setelah ia mati kecuali surga. Ini Bapak Ibu harus ingat, jangan lupa baca ayat kursi setelah solat. Setiap setelah solat fardu atau solat wajib, apalagi yang duduk di atas kursi, kan gitu. Setiap kali setelah selesai solat, ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah solat fardunya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya setelah ia mati untuk masuk surga. Dengan catatan selain awak baca, kalau bisa tentu maksud atau makna daripada ayat kursi. Setelah baca ayat kursi itu, baca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falak, dan kul a'udzu birabbin nas. Setelah itu baca balik tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan di dalam hadis untuk solat subuh dan solat maghrib dibaca 10 kali. Untuk yang keduanya 10 kali setelah solat subuh, 10 kali setelah solat maghrib. Besok bapak-bapak, ibu-ibu kutuliskan. Kutulis, ku fotokopi, ku print, ku fotokopi, dibagikan. Ini berlaku untuk sendiri-sendiri. Kalau untuk berjamaah, ikuti zikir yang dipimpin oleh bapak imam masjid kita. Setelah itu, dalam hadis dikatakan, baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, hindarilah aku dari api neraka. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca itu pada malam harinya, setelah Isya,
maka mati dia pada malam itu, insya Allah, Allah jamin akan dihindari dia dari api neraka. Kan amalan yang mudah, Allah masukkan ke surga dan hindari api neraka. Allah berikan pahala dan Allah naikkan derajat kita. Allahumma ajirni minan nar. Kalau untuk banyak, Allahumma ajirna minan nar. Lalu lagi pertanyaan, bagaimana dengan seseorang yang mungkin barangkali setelah dia solat, dia ada kesibukan yang sangat penting atau mendesak. Atau, mohon maaf, sakit pauk. Apakah harus zikir seperti itu? Pertama, zikir ini hukumnya sunnah. Yang kedua, di ayat tadi kan dikatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Apabila kalian selesai solat fardu, solat di sini masuk solat fardu, atau solat dalam keadaan takut, ayat ini turun dalam kondisi solat khauf. Tapi bisa juga dikolerasikan dengan ayat-ayat dengan solat-solat lain. Apabila kalian selesai melaksanakan solat, berzikirlah kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri. Artinya apa? Ada pekerjaan mendesak, bisa wak torihkan zikir iko sedang togak, sedang berjalan tadi. Wak baca ayat kursi, wak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu dan seterusnya itu. Jadi apabila kita baca zikir tersebut, insya Allah Allah ampuni dosa kita dan Allah naikkan derajat kita dan pada akhirnya nanti Allah masukkan awak ke dalam surga. Jadi sebagai kesimpulan, zikirnya bagaimana? Aku ulangi, mungkin lagi ketinggalan tadi. Pertama, setelah salam, wak baca istighfar, astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim. Atau yang lebih panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tadzal jalali wal ikram. Begitu dalam hadisnya. Tapi tidak salah ditambah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian apa boleh? Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian setelah itu, mohon maaf tinggal tadi. Ilahana anta rabbana, atau baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Berarti berapa sadonya? 99. Dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100. Setelah itu baru baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, baca ayat Al-Ikhlas, qul huwallah. Setelah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Setelah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Nah, setelah itu baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Atau diseling tadi itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali dah dulu. Kalau untuk setelah solat subuh dan setelah solat maghrib sebanyak 10 kali. Tapi kalau selain solat yang dua itu sebanyak 3 kali. Dan itulah amalan sebelum solat dan setelah solat. Mohon maaf, sebelum solat tadi memperbaiki atau menyempurnakan wudhu, menunggu dari satu solat ke solat yang berikutnya. Yang ketiga, apa tadi? Memperbanyak langkah ke masjid. Setelah itu solat wajib. Setelah solat masjid, telah
amalan tadi, yaitu zikir dengan zikir yang kami sebutkan. Lalu bagaimana dengan zikir yang kita praktekkan di masjid-masjid kita ini? Juga bagus, tidak salah. Tidak ada yang salah. Yang salah itu apa? Yang salah itu tidak berzikir. Itu yang salah. Jadi besok Bapak Ibu nampak misalnya jemaah kau setelah Assalamualaikum warahmatullahi keluarnya, berhusnuzon lah awak, berprasangka baik bahwasanya dia zikir sendiri. Jadi zikir itu pada hakikatnya itu sendiri, tapi boleh juga berjemaah. Untuk apa zikir berjemaah? Untuk membimbing jemaah ini supaya tahu dia apa yang dizikirkan. Seandainya imam ikut zikir jemaah, model Indomie zikir jemaah, akan tahu dua apa yang dibaca ini. Makanya sebagian tempat setelah imam itu memimpin zikir ba'da solat, setelah solat pada jemaah, besok 3 bulan atau 4 bulan kemudian mereka zikirnya sendiri-sendiri. Itu tergantung kondisi jemaah. Kalau di masjid awak, kalau masih siang imam zikirnya akan heboh. Muhammadiyah logonya. Gitu kan? Padahal tidak salah. Yang salah itu apa? Tidak berzikir. Zikir yang kita bacakan itu sebaiknya dan sebagusnya tahu awak makna dan tujuan zikir itu supaya berpengaruh di dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaulah awak amalkan apa yang kita sebut, yang kita jelaskan tadi, insya Allah kita akan bersama-sama nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja kajian singkat yang dapat kami sampaikan. Mungkin barangkali sebelum kami tutup ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Jadi kajian awak dari nolah-nolahnya ko wuduk olah, tentang solat olah, banyak ustaz menyampaikan ada rukun kauli, ada rukun fi'li itu olah. Dan awak praktekkan. Hari ko ku sampaikan amal atau anjuran yang dianjurkan Rasulullah sebelum solat dan amalan setelah solat. Lengkaplah sudah. Mungkin belum sempurna, tapi lah awak sampaikan amalan-amalan, tinggal awak lah yang akan mempraktekkannya. Kali ini sempat awak zikir berjemaah, no zikir sendiri sambil berjalan atau sambil latih Honda bisa ayo. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa sampai 33 kali. Subhanallah apa artinya? Wahayati. Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Allahu Akbar. Allah maha besar. Jadi wahayati dan wa tadaburi. Lainnya? Ini lain dah. Ya, dia hujan air mungkin no. Dan makanan pun lah ditongahkan yo. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.